Lu jangan kasar lo sama gua. Lah, gua pengen supaya lu itu klarifikasi. Dulu dah. Klarifikasi supaya lu itu Gua minta sudah maaf. bilang sama lu, udah baik-baik gua bilang, gua udah minta maaf sama lo. Lah, tapi lu lo kesaksian lu di sini lo. Terus kenapa kalau gua preman kenapa? Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo. Ya jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina nabi gua. Gua habisin lu. Siapa yang menghina nabi lo? Nggak ada menghina nabi lo. Ngabisin gimana? Lu ngatain ngaku juga. Teman-teman lo ngatain Yesus menjodohi keledai, gua diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu di dalam kitab. Baik, gua cari ayatnya. Lo sembarangan lu ngina Tuhan. Gua ayatnya Tuhan gua biar lo tahu lo. Ayatnya ada anjing. Saya kan ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu bang kejadiannya. Kan saya bilang salah darahnya bang. Saya minta maaf, saya bilang dari tadi. Tolonglah. Saya udah minta maaf dari tadi bang masalahnya. Ada nggak di kitab Anda Nabi Yakub, Ibrahim, Ishak menyembah Yesus? Ada nggak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Saya akan menanggapi kembali soal Yusuf PI ya, yang mana dia mengatakan bahwa mana ada nabi-nabi zaman dulu yang menyembah Yesus, yang percaya kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Ya memang kalau pertanyaan Anda begitu ya menunjukkan memang karena nih Yusuf PI kan buta referensi cuy. Dia ngomong-ngomong argumentasi, tapi semua argumentasinya itu tidak memakai kutipan yang jelas. Makanya lain kali kalau berargumentasi, kalau kau serang Alkitab, kalau kamu serang Alkitab, kamu pakai referensi dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang berserah pada Yesus. Entah itu Yakub, Abraham, entah Daniel, entah Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain-lain gitu kayak. Karena faktanya sebenarnya banyak banget di Alkitab yang mana nabi-nabi itu berserah kepada Yesus. Banyak cuy. Bukan nggak ada, banyak banget. Cuman karena buta referensi ya begitu. Kita dengar aja videonya terlebih dahulu. Dan yang paling jelas tidak ada para nabi terdahulu berserah diri kepada Yesus. Benar nggak? Anda tidak bisa membuktikan di video Anda para nabi menyembah Yesus. Ada nggak? Di kitab Anda, Nabi Yakub, Ibrahim, Ishak menyembah Yesus. Ada nggak? Ya, kasihan sih sama dia ini. Kayak apa ya, merasa diri pinter, sok tahu. Kemudian melontarkan pertanyaan, ada nggak? Ada nggak orang yang menyembah kepada Yesus? Abraham ada nggak? Ada nggak? Dulu ada model-model nandar yang model begini, tapi udah ngilang dia. Sekarang muncul Yusuf PI lagi yang nggak tahu referensi, yang nggak pernah baca buku, memberikan pertanyaan, ada nggak Abraham atau Yakub atau siapapun nabi-nabi PL perjanjian lama yang menjawab pada Yesus? Ada nggak? Oke, saya akan buktikan hari ini bahwa Abraham itu, dia menyembah cuy. Dan juga saya buktikan Sadrak, Mesak, Abednego berserah kepada Yesus. Saya akan buktikan juga Yakub, dia bergantung kepada berkat yang diberikan oleh Yesus Kristus Sang Mesias itu. Mari kita langsung aja bahas ya. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 41 dalam Yohanes 5 ayat yang ke-46 dikatakan ya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Ini adalah perkataan dari Yesus sendiri. Seandainya orang-orang itu percaya kepada Musa, maka mereka juga harus percaya kepada Yesus Kristus. Sama kayak orang-orang seperti Yusuf PI, kalau kamu ngaku kamu itu percaya kepada Musa adalah nabimu, harusnya kamu percaya juga kepada Yesus. Karena perjanjian lama, Musa, Daud, dan semua dalam perjanjian lama itu menulis tentang Yesus Kristus. Menulis tentang dia. Loh, maksudnya menulis tentang dia tuh apa? Nah, itulah kenapa kalau kita harus belajar Alkitab dengan baik supaya memahami apa yang dimaksud dengan menulis tentang aku. Menulis tentang aku berarti tema penulisan
kitab-kitab itu adalah tentang Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Makanya kenapa Yesus Kristus juga beberapa kali muncul dalam Perjanjian Lama dalam wujudnya sebagai manusia, Allah yang mendatangi kepada umatnya, nabinya dengan wujud sebagai manusia, atau yang kita ketahui sebagai teofani. Oke, kita langsung aja bahas juga. Beberapa kali Allah menunjukkan diri dalam Yesus Kristus dan ternyata nabinya menyembah kepadanya. Kita lihat. Ya, ini adalah Abraham yang pada waktu itu bertemu dengan Tuhan. Dikatakan ya dalam Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi di sini ingat ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kemudian di ayat kedua kita lihat ketika ia mengangkat mukanya, di sini siapa Abraham? Ia melihat 3 orang berdiri di depannya, ada 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu dikatakan sini apa? Sujud ia sampai ke tanah. Perhatikan, Abraham dia sujud sampai ke tanah. Nah, kata sujud sampai ke tanah ini berarti kan menyembah. Ketika ada dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, kemudian ketika mengangkat kepalanya, dia melihat ada 3 orang, kemudian dia sujud kepadanya. Nah, kalau kita lihat ada 3 orang, yang 2 itu siapa? Kalau kita lihat ya, kita akan amati dalam bagian ini. Kalian cek sendiri dalam Alkitab kalian. Ya. Kalau kita lihat di sini, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Gomora. Jadi di sini mereka berangkat pergi ke Sodom dan Gomora. Di Kejadian 19 ayat 1, kemudian malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Nah, ini malaikat itu sampai di Sodom dan mereka ini adalah 2 orang yang pergi. Ya, di sini ada 2 orang yang kemudian pergi ke Sodom dan Gomora, menyisakan 1. Nah, 1 ini siapa? Ya Tuhan. Maka dikatakan di sini ya, Tuhan menampakkan diri. Kemudian kita lihat di sini ia melihat 3 orang berdiri. Yang 2 orang ke Sodom dan Gomora, berarti yang 1 ini adalah Tuhan. Tuhan, dia bertemu dengan Abraham karena ketika mengangkat mukanya ia melihat 3 orang itu dan kemudian dia sujud. Di sini membuktikan bahwa Abraham dia bertemu dengan Mesias, Yesus. Sebelum dia berinkarnasi, dia sudah eksistensi dan beberapa kali menunjukkan dirinya kepada orang-orang di Perjanjian Lama, salah satunya Abraham. Dan Abraham ketika ketemu dengan Mesias, Yesus Kristus ini dalam Perjanjian Lama, Abraham sujud menyembah. Nah, ini orang Yahudi pun percaya bahwa yang disujud menyembah Abraham ini adalah Mesias. Orang Yahudi juga percaya itu. Cuman kamu UCPI itu yang nggak percaya tentang penampakan ini, yang tidak percaya tentang penyataan Tuhan kepada Abraham ini. Lalu apakah hanya Abraham saja? Apakah hanya Abraham saja yang seperti itu dan melihat? Tidak. Tapi ternyata Yakub juga. Mari kita akan lihat yang Yakub ya. Dia 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dikatakan ya, seorang laki-laki, dan Yakub di situ tinggal dengan seorang laki-laki bergulat sampai fajar menyingsing. Dan kemudian kalau kita lihat di situ, dia 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan, bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub. Di sini yang memberkati Yakub adalah seorang laki-laki, seperti yang disampaikan di dalam ayat sebelumnya ya, di mana dikatakan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Tetapi di sini ayat 30 Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di sini Yakub berbicara mengenai siapa? Kok Yakub mengatakan bergulat
berhadapan muka dengan Allah tetapi nyawanya tertolong. Ya jelas ini Yakub bertemu dengan Allah, berhadapan muka tapi nyawanya tertolong. Iya kan? Benar gak? Benar. Makanya ketika dikatakan seperti itu, nggak salah kalau dibilang bagaimana Yakub bergantung nggak sama Yesus Kristus Mesias. Bergantung. Dia bergantung dalam hal apa? Lah ini berkat siapa? Dikatakan. Bahkan dikatakan ya, bagaimana aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Minta berkat loh, bos. Dan bahkan dikatakan ya, di sini namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Nah, dikatakan di sini bagaimana pemberkatan yang diberikan oleh Mesias ini kepada Yakub itu membuat pada akhirnya berkat yang berasal dari Allah lanjut seterusnya dalam keturunan Yakub. Bahkan kalau kita tahu sebenarnya kisah Hagar dan Ismail juga, mereka tuh bergantung kepada Mesias juga. Loh, kok bisa? Kok bisa Ismail bergantung kepada Mesias? Kita akan lihat ya. Ya, di sini katakan lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Di sini malaikat Tuhan di sini itu memberikan berkat ini, penyampaian ini, dan juga ini selanjutnya sampai di bawah. Dan ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ya, walaupun di situ dikatakan malaikat Tuhan, malaikat dalam arti malak utusan, ya. Bagaimana malaikat itu ternyata Hagar menamai dia sebagai El Roy. Tuhan, aku menamai El Roy karena Tuhan, aku telah melihat Tuhan yang melihat aku. Jadi kalau kita lihat di sini, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan juga menampakkan diri dalam wujud manusianya kepada Hagar. Dan bahkan Hagar Ismail bergantung kepada apa yang telah difirmankan Allah melalui malak Tuhan, utusan Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata beberapa kali Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusianya pada Abraham, pada Yakub, pada Hagar, dan satu lagi itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan lihat lagi. Nah, di ayat 24 ya, Daniel 3:24. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar dengan segera berkata ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Ya, benar raja. Nih, 3 orang. Katanya, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan. Ada 3 orang yang dilempar ke dalam api, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ada 3. Tapi mereka melihatnya ada 4. Satu ini siapa? Satu seperti anak dewa, katakan. Yaitu kalau di dalam perjanjian lama itu dan perjanjian baru nanti itu disebut sebagai anak manusia. Atau dia adalah Yesus Kristus Mesias. Jadi mengapa mereka tidak terbakar? Karena ada Yesus Kristus yang menolong mereka sehingga mereka tidak terbakar. Itu namanya bergantung kepada Yesus. Jadi kalau kamu mengatakan mana ada nabi-nabi perjanjian lama yang bergantung menyembah kepada Yesus Kristus. Bosku. Coba perhatikan. Abraham sujud, jelas-jelas sujud menyembah. Yakub jelas-jelas minta berkat. Hagar jelas-jelas dia bergantung kepada pertolongan dari Kristus Mesias. Sadrak, Mesak, Abednego jelas-jelas mereka tidak mati kebakar karena ada Yesus Kristus di situ. Nah, Yesus Kristus di sini yang dalam arti prainkarnasinya, sebelum mengambil wujudnya sebagai manusia secara permanen. Begitu loh. Paham ya? Tapi inkarnasinya itu setelah ia lahir ke dunia secara permanen. Tapi sebelumnya ia sudah eksis dan menunjukkan diri beberapa kali kepada umatnya. Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong. Kalau kamu kurang baca, bosku. Oke, terima kasih. Ini saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.